Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Oli. Oke, malam ini kita edukasi terutama bagi yang masih baru, bagi yang pemula banget. Edukasinya yang pertama, informasi utama jika kita trading saham itu ada di idx.co.id. Jadi informasi tentang saham, berbagai informasi saham bisa kita dapatkan di idx.co.id. Silakan Bapak dan Ibu buka atau browsing ke idx.co.id. Di sini kita akan banyak mendapat informasi data pasar. Di sini kita bisa mengetahui saham apa aja yang ada di Bursa Efek Indonesia. Saat ini ada 900 saham yang listing di Bursa Efek Indonesia. 900 saham ini setiap hari bisa kita transaksikan. Kecuali saham yang suspend, ini tidak bisa ditransaksikan. Jadi total ada 900 saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Lalu untuk dari 900 tersebut itu dibagi ke indeks. Ada Kompas 100, ada LQ45, ada saham syariah, dan lain-lain. Ada 33 indeks di saham. Tuh. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan informasi saham-saham yang baru mau IPO. Jadi di e-IPO inilah saham-saham yang akan listing di Bursa Efek Indonesia. Ada UDNG nanti tanggal 31 Oktober. Ada IKPM, RGAS. Ini nanti juga baru mau listing. MSTI. Ini juga mau listing. Jadi di idx.co.id ini kita bisa mendapat banyak informasi. Lalu ada juga pengumuman di sini. Di pengumuman ini, inilah update informasi yang sebenarnya, bukan rumor, tapi news yang sebenarnya di sini. Kalau di berita di luaran, itu bisa berita benaran, bisa juga rumor. Tuh. Dan berbagai informasi-informasi yang lain. Contoh, saham apa aja yang sedang disuspend. Ini ada di sini. Saham apa aja yang bergeraknya tidak wajar atau akan kena UMA. Itu bisa kita lihat di berita ini. Jadi Bapak dan Ibu silakan browsing, lihat di websitenya langsung idx.co.id. Berbagai informasi yang kita butuhkan ada di sini. Dan trading ini merupakan aktivitas perdagangan. Jadi ada proses beli, ada proses jual. Di bursa saham, pembeli dan penjual itu sudah
Ada. Tinggal kita mau melakukan atau tidak. Trading saham bisa digunakan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Dan banyak sekali istilah-istilah yang ada di trading saham yang akan selalu kita dengar adalah lot. Harga saham itu per lembar, sedangkan untuk membeli saham minimal satu lot. Satu lot ini sama dengan 100 lembar. Jadi jika ada saham yang harganya 200, maka kalau kita ingin beli satu lot itu tinggal 200 kali 100. Artinya 20.000. Jadi punya uang 20.000, kita sudah bisa transaksi saham. Gitu. Lalu ada ARA, auto reject atas, auto reject bawah atau ARB. Jadi saham kenaikan dan penurunannya itu dibatasi. Kenaikan tertinggi itu istilahnya ARA, penurunan terendah ARB. Ini. Dan berbagai istilah-istilah yang lain. Di saham ini juga ada yang namanya fraksi harga. Jadi ada 5 kelompok fraksi harga. Kalau harga sahamnya lebih kecil dari 200, fraksi harganya Rp1. Artinya kenaikan dan penurunannya itu Rp1. Kalau 200 sampai 500 itu fraksi harganya 2. Jadi misal kalau harga saham 300, naik satu harga itu 302 atau naik satu tik itu 302. Karena fraksi harganya adalah 2. 500 sampai 2005, 2000 sampai 5010, lebih besar dari 5000 itu 25. Ini. Selain itu, tadi ada batasan, ada saham kenaikan maksimal dan penurunannya sama. Kalau harga saham 50 sampai 200, kenaikan tertingginya dan penurunan terendahnya itu 35%. Kalau harganya 200 sampai 5000, 25%. Di atas 5000, 20%. Ini. Jadi inilah batasan ARA dan ARB. Untuk saham akselerasi dan notasi X 10%. Jadi kita bisa melihat suatu saham naiknya 35%, berarti harganya itu sekitar 50 sampai 200. Itu. Lalu bagi Bapak dan Ibu yang masih baru di bursa saham, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, harus membuat yang namanya RDN, rekening dana nasabah. Syarat membukanya itu cukup KTP, rekening tabungan, dan NPWP. Ada 94 sekuritas yang ada di Bursa Efek Indonesia. Bapak Ibu bisa pilih salah satu, buat 2 juga boleh, 3 boleh. Bebas mau membuat sekuritas apapun silakan. Cara buatnya bisa via online. Via online Bapak Ibu tinggal install aplikasinya di Play Store. Setelah itu registrasi, isi data-data yang dibutuhkan, KTP, rekening tabungan, nama, alamat, dan lain-lain. Setelah itu tinggal diregistrasikan, didaftarkan. Lalu tinggal nunggu prosesnya. Prosesnya kurang lebih
1 sampai 14 hari. Jika Bapak dan Ibu kesulitan via online, Bapak dan Ibu bisa datang langsung ke kantor sekuritas yang terdekat di kota Bapak dan Ibu. Tuh, jadi silakan buat sesuai dengan sekuritas yang Bapak dan Ibu inginkan. Bisa investasiku, bisa mandiri sekuritas, ataupun yang lain juga boleh. Nah, sambil nunggu RD-nya jadi, Bapak dan Ibu juga harus membuat virtual account di RTI Bisnis. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk latihan transaksi beli dan jual, untuk melihat grafik, untuk melihat profil perusahaan, untuk melihat news perusahaan, ataupun jadwal aksi korporasi suatu perusahaan, dan lain-lain. Jadi fungsi RTI Bisnis ini untuk itu. Oke. Cara buatnya cukup mudah. Bapak Ibu tinggal install aplikasinya di Play Store RTI Bisnis. Tinggal install RTI Bisnis. Lalu registrasi, isi datanya, email, password, nomor HP, lalu klik registrasi. Setelah registrasi, pastikan lihat emailnya, lalu diverifikasi. Gitu. Setelah itu baru buat virtual online-nya. Buat virtual online ini di RTI. Setelah buat akun RTI tadi, di sebelah kiri atas ada menu trade, ada virtual online trading, lalu register now, isi datanya. Nama, password, PIN, email, nomor HP, klik submit, lalu lihat email untuk verifikasi. Jadi itu cara untuk membuat RTI bisnis. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk latihan transaksi. Beli, jual, beli, jual. Ada 900 saham, silakan transaksikan semuanya. Untuk memperlancar di saat nanti benar-benar trading. Gitu. Oke. Jadi Bapak Ibu harus latihan transaksi. Ini nanti kalau kesulitan WA saya, tanyakan untuk latihannya ini. Oke. Setelah Bapak Ibu membuat RDN, membuat RTI bisnis dan sudah latihan, maka Bapak dan Ibu berikutnya adalah harus bisa melihat grafik. Jadi trading saham itu sebenarnya cukup mudah. Kita harus tahu kapan waktunya beli dan kapan waktunya jual. Kita cukup tahu itu. Kapan harus beli suatu saham, kapan harus jual suatu saham. Untuk beli saham, Bapak Ibu harus melihat grafiknya supaya tahu apakah sahamnya ini baru mau naik atau baru mau turun. Jadi setting dulu grafiknya. Kalau di RTI, Bapak Ibu buka RTI-nya, lalu klik menu chart, candle-nya, pilih candle Heikin Ashi. Ini, maka nanti candle-nya akan berubah hijau merah, Heikin Ashi. Candle Heikin Ashi ini jarang banget digunakan. Jarang yang menggunakan candle Heikin Ashi. Rata-rata para trader itu menggunakan candle chart. Tapi di Master Cuan Saham, kami menggunakan
Heikin Ashi Chart. Ini. Ya. Caranya cukup mudah. Jadi kalau mau beli saham, belilah saham jika candlenya hijau pertama. Warna bisa diubah. Bisa diganti hijau boleh, biru boleh. Jualnya kapan? Jualnya kalau merah pertama. Jadi hijau beli, merah jual. Cukup seperti itu. Kenapa? Karena kalau menggunakan Heikin-Ashi, kita bisa tahu sahamnya baru mau naik atau mau turun. Saham mau naik ditandain dengan candlenya hijau pertama. Saham mau turun, candlenya merah pertama. Hijau lagi, beli lagi. Kok hijau pertama beli, merah pertama jual. Itu cara untuk transaksi saham supaya mudah untuk ambil keputusan. Gitu. Kalau Bapak Ibu menggunakan Mandiri Sekuritas, grafiknya ini warnanya bisa diubah-ubah. Biru, merah. Jadi nanti biru pertama beli, merah pertama jual. Heikin-Ashi ini bisa Bapak Ibu temukan di beberapa sekuritas. Memang tidak semua sekuritas itu ada Heikin-Ashi-nya. Pertama ada di Mandiri Sekuritas yang versi desktop, MNC Sekuritas, Stockbit, Indo Premier, Philip, RHB, Ajaib, Pintraco, BNI, dan lain-lain. Jadi di sekuritas ini ada Heikin-Ashi-nya. Bisa juga di WX, AI Saham, TradingView, RTI. Jadi aplikasi RTI yang tadi Bapak dan Ibu install, buat itu, di situ juga ada Heikin-Ashi-nya. Gitu. Jadi cukup mudah untuk melihat Heikin-Ashi. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih baru, masih pemula, cukup lihat warna biru, warna merah. Ini saya menggunakan Mandiri Sekuritas. Warnanya bisa Bapak Ibu ubah-ubah. Saya menggunakan warna biru dan warna merah. Ini. Jadi nanti mungkin pertanyaan, apakah tidak pernah gagal jika menggunakan Heikin-Ashi? Gagal itu pasti ada. Tapi segagal-gagalnya itu nggak begitu banyak. Jadi contoh gagal itu seperti ini. Candlenya biru, beli ternyata besoknya merah. Nah ini bisa dibilang gagal. Artinya setelah beli itu nggak naik. Mungkin naik sedikit lalu turun. Ini kalau dilihat grafik. Ini. Tapi secara keseluruhan, ini tingkat keberhasilannya besar dan mudah. Tinggal lihat warna biru beli, merah jual. Ini biru beli, merah jual. Ini gagal. Biru beli, merah jual. Biru beli, merah jual. Biru beli, merah jual. Ini juga gagal. Biru beli, merah jual. Biru beli, merah jual. Dan seterusnya. Artinya, di saat saham yang kita beli ini berhasil naiknya, ini naiknya bisa tinggi. Tapi kalau gagal, besoknya kita udah bisa tahu kalau ini gagal. Dan segagal-gagalnya, ini tidak membuat porto kita minus puluhan persen. Asal kita konsisten, biru beli, merah jual. Biru lagi beli, merah lagi jual. Jadi itu cara kalau kita ingin transaksi saham. Cara mudah dan semua orang bisa untuk melihat kapan beli, kapan jual. Belilah di saat candlenya biru pertama kali dan jualah jika candlenya merah pertama kali. Ini. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang masih baru, masih pemula, silakan benar-benar dipahami ini yang masih basic grafiknya. Nanti berikutnya nanti akan saya ajarkan tentang indikator-indikator trading yang lain. Tapi untuk awal supaya tidak terlalu banyak yang dipikirkan,
cukup lihat candle biru dan merah. Ini. Nah, untuk mencari candle biru dan merah, ini bisa kita lihat dari grafik. Atau pertanyaannya, lalu bagaimana Pak cara mencari saham yang candlenya biru pertama? Nah, kalau Bapak dan Bu memiliki Mandiri Sekuritas, nanti akan saya settingkan HA chart-nya seperti ini, template-nya, supaya lebih mudah untuk screening-nya, lebih mudah untuk melihat saham apa yang biru pertama, kapan saja, baik mau melihat malam, siang, pagi, sore, jam berapapun Bapak Ibu bisa melihat. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu tinggal klik aja menu top gain ini. Maka di sini, maka di sini urutkan dulu persentasenya buat auto. Ini. Oke. Nah, untuk melihat saham itu biru pertama, besok, misalkan besok Bapak Ibu mau beli saham, cari sahamnya yang candlenya biru pertama. Gimana caranya? Tinggal diklik aja ini. Misal kemarin, hari Jumat kemarin, klik ASMI, candlenya biru pertama. Ya kemarin beli. Ini. Ya. Jadi udah biru kedua, lewatin. Carilah saham yang candlenya biru pertama. Kalau nggak biru pertama, jangan dibeli sahamnya. Ini biru pertama. Jadi cukup mudah. Jadi jam berapapun Bapak Ibu mau beli saham, itu bisa mencari sendiri sahamnya. Tidak harus bergantung ke orang lain. Jadi carilah saham yang candlenya biru pertama. Di saat candlenya biru pertama, silakan beli. Tinggal ditungguin. Kalau candlenya merah pertama, silakan jual. Harus konsisten. Kalau belinya menggunakan candle biru pertama, jualnya menggunakan candle merah pertama. Ini. Jadi cukup mudah. Nah, ini cara manual. Kalau manual menggunakan sekuritas, itu caranya tinggal diklik sahamnya, maka candlenya akan terlihat. Nah, kalau Bapak Ibu mau otomatis mencarinya, apa aja sih daftar saham yang candlenya biru pertama? Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya WX AI saham. Ini. Jadi WX Master AI saham. Ini fungsinya untuk screening otomatis untuk melihat saham-saham sesuai dengan screening yang kita inginkan. Contoh, kalau mau cari saham yang candlenya biru pertama, ini tinggal dilihat. Biru satu. Nah, saham-saham ini itu candlenya biru pertama. Bapak dan Ibu bisa lihat kapan saja. Di saat jam bursa berjalan, ini juga akan screening otomatis. Biru pertama. Jadi itu caranya. Ada cara yang manual, ada cara yang otomatis. Kalau mau otomatis, tinggal lihat di screening biru satu. Di saat jam bursa, ini akan keluar sendiri, akan screening sendiri secara otomatis, dan kita tinggal lihat saham apa aja yang candlenya biru pertama. Jadi bagi Bapak dan Ibu, pastikan pahami dulu candle Heikin Ashi sebelum memahami yang lain. Supaya nanti tidak bingung ke depannya. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan.
Wis, udah pinter-pinter nih berarti. Oh ini nggak ada yang baru kayaknya. Silakan kalau ada pertanyaan. Poli, kalau nggak ada yang nanya, biarin saya yang nanya, Poli. Silakan Pak. Asmi kemarin kan nggak jadi arah lengket. Besok dia turun lagi atau naik? Karena kan kadar bayangnya masih 14 kan, Pak. Bisa naik, bisa turun. Kalau jadi gini. Nah ini akan ke sesuai masuk ke strateginya. Jadi kalau strateginya selera pemberani, ASMI tidak masuk ke dalam kriterianya. Ini. Karena ASMI overnya nggak habis. Jadi, nah biru satu. Ini oke. Lebih besar 10%. Oke. 10%. Sejajar. Oke. Overnya nggak habis. Overnya habis. Ini nggak. Bid over nggak ada yang kosong. Ini oke. Jadi dari lima kriteria selera pemberani untuk ASMI satu nggak terpenuhin. Artinya apa? Ya kita harus hati-hati. Kemungkinan naik ada, kemungkinan turun juga ada. Tapi harus ekstra waspada. Kenapa? Karena bidnya ini overnya ini masih ada. Kalaupun naik, kalaupun turun, pergeraknya pasti cepat ini. Jadi bagi yang punya ASMI, silakan hati-hati. Kecuali ASMI bisa naik dari 75, maka ASMI akan undangan pesta. Jadi kita jangan nebak-nebak. Jadi kita harus punya beberapa strategi. Kalau memang kita ragu akan naik, jangan dibeli sahamnya. Kalau punya, silakan jual. Gitu. ASMI kemarin biru pertama. Iya, tapi di akhir-akhir overnya nggak habis. Di akhir-akhir kemarin, di akhir-akhir eh, 16-15 sempat hilang di overnya, tapi habis itu muncul lagi. Nah, hal yang seperti ini rawan untuk turun. Bisa naik, habis itu kalaupun turun, turunnya cepat. Ini masuk selera pemberani. Jangan ragu-ragu kalau selera pemberani. Belinya aja sudah berani, besok jualnya juga harus berani. Dan harus cepat. Dan ingat, saham selera pemberani bukan kita yang menggerakkan. Jadi kita harus ikutin marketnya. Kalau pergerakannya cepat, jangan ngeluh. Memang seperti itu. Sudah tahu cepat, kita juga harus bisa ngikutin transaksi secara cepatnya. Jadi kemungkinan naik ada, kemungkinan turun ada. Kalaupun naik, setelah itu turunnya juga bisa cepat. Ini, jadi kalau ada saham overnya nggak habis, ini hati-hati. Besok harus ekstra waspada. Dan Bapak Ibu harus jeli. ASMI silakan dilihat grafiknya, ada apa aja di sana, dan kemungkinannya akan kemana. Undangan pestanya di berapa, kalau misalkan besok turun dari 70, apa yang harus kita lakukan? Selera pemberani, silakan ikuti sesuai dengan ketentuan selera pemberani. Gitu. Jadi nanti misal saya bilang, besok akan naik. Nanti benar-benar naik, tapi terlalu cepat. Kan salah lagi. Gitu. Jadi kemungkinan naik ada, kemungkinan turun ada. Karena ini yang apa ya, menjadi kendala. Overnya masih ada.
Seandainya overnya habis, maka untuk selera pemberani semua kriteria ideal. Gitu, Bos. Oke, makasih Pak. Ada lagi yang lain? Silakan. Kalau ada lagi yang lain, kalau nggak ada, kita ngopi dulu. Udah pinter-pinter kan, jadi asik. Oh, nggak ada yang baru. Oke. Kalau nggak ada yang baru, saya akan fokuskan di eh, kita. Ya, kalau memang yang baru nggak ada, nanti kalau ada langsung tanyakan ya. Pembicaraan saya dipotong nggak apa-apa. Jadi eh, di saat trading, di saat trading kita harus bisa cuan secara konsisten, tapi jangan terlalu memaksakan. Jadi jangan terlalu memaksakan. Jangan terlalu memaksakan itu maksud saya belinya jangan ngawur. Ya, belinya jangan ngawur. Nah, untuk ngawur ini kan ada banyak hal. Untuk ngawur itu ada banyak hal. Pertama, karena kita tidak mau belajar, tidak mau memahami eh, metode yang diajarkan. Gitu. Yang kedua, sudah belajar, sudah mengikuti metodenya, tapi di saat ambil keputusan, kadang lupa. Atau bisa juga FOMO. Nah, di saham, Bapak Ibu harus bisa kontrol diri. Ini yang paling penting. Tidak harus kita itu beli setiap menit, tidak harus kita itu beli setiap 5 menit, tidak harus kita beli setiap jam. Yang kita butuhkan adalah beli sahamnya naik, profit kita jual. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita trading, beli sahamnya naik, sudah profit, nggak mau diambil, lalu turun. Itu banyak sekali terjadi. Ini. Nah, caranya supaya kita bisa terkontrol, maka kita harus punya tujuan tradingnya. Bapak Ibu tinggal pilih, mau trading cepat atau swing. Cukup ini. Mau trading cepat atau swing. Ini yang mudah. Itu harus kita pilih. Kalau mau swing ya swing, kalau mau fast trade ya fast trade. Ikuti ketentuannya. Kalau fast trade harus ngapain, kalau swing harus ngapain. Jangan dibolak-balik. Tradingnya swing, dibuatnya fast trade. Tradingnya fast trade, nanti dibuatnya swing. Karena nyangkut. Bagi Bapak Ibu yang fast trade, harus selesai di hari yang sama. Portonya harus habis. Jangan pernah sisa. Itu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Nah, besok ya, bukan mulai besok, mulai kemarin-kemarin sudah eh, saya akan selalu bantu terus. Saya akan selalu bantu terus. Dan mulai besok terutama ya, karena terutama bagi Bapak dan Ibu yang sering terlambat beli atau belinya ikut-ikutan, itu banyak banget.
Karena setelah sahamnya turun baru bilang. Nah, baru saya tahu itu. Kalau ada yang nanya, ada yang bilang, Pak, saya tadi beli sekarang minus. Itu pasti nggak melihat atau belinya ikut-ikutan. Itu cirinya saya udah hafal. Pak, katanya selera pemberani, tapi sekarang kok minus. Nah, itu belum tahu kayaknya caranya. Atau belinya saat di atas. Nah, Bapak dan Ibu, kalau memang belum bisa transaksi cepat, jangan transaksi di saat jam 9. Karena di saat jam 9, itu sahamnya sangat volatil banget. Maka transaksinya lah setelah jam 9. Kalau Bapak dan Ibu belum bisa screening sendiri, nggak apa-apa. Saya akan selalu bantu. Tapi pastikan Bapak dan Ibu bisa melihat di time frame menit menggunakan stock bid. Di time frame menit menggunakan stock bid. Ini bagi yang mau fast trade atau bagi yang mau latihan fast trade. Dan pastikan grafiknya dilihat. Pastikan grafiknya benar-benar dilihat. Contoh kayak gini. Jadi ini ada Heikinasi, ada parabolic chart, ada super trend. Ini aja dulu. Dan setiap hari saya akan memberikan yang namanya undangan pesta. Alarmnya sudah saya setting setiap hari. Bapak dan Ibu kalau memang nggak bisa cepat, ikutin undangan pesta saja. Ya, saya sudah siapkan berapa ya? Ada 400-an undangan pesta setiap hari. Memang saya nggak tahu mana yang akan terjadi undangan pestanya. Jadi seperti ini. Ini belum selesai saya input semua. Ada kurang lebih 450-an, 400-an karena ada yang lotnya kecil-kecil nggak saya masukkan. Ya. Jadi kurang lebih ada 400 undangan pesta yang standby setiap hari. Ini saya baru input 171. Semoga malam ini selesai. Jadi besok di saat trading, Bapak Ibu tidak perlu FOMO, ya. Tidak perlu FOMO, tidak perlu ikut-ikutan. Kalau memang belum bisa screening, oke, nggak apa-apa. Ikutin atau tunggu saja jika ada undangan pesta. Di situ ada angka belinya di situ. Tuh, jadi di layar saya ini, saya akan selalu standby-kan di situ. Kalau memang ada undangan pesta, ya di situ akan terlihat angkanya berapa, ya. Dan apa akan terlihat di layar supaya tidak mudah kena tidak mudah kena FOMO, tidak mudah kena pom-pom, tapi memang sesuai dengan indikator yang terjadi di saat market berjalan. Dan kalau sudah profit, silakan langsung jual. Nggak perlu nanya, Pak, jual di berapa? Harganya akan naik ke berapa? Kalau Bapak Ibu masih nanya seperti itu, artinya masih belum memahami, mending profit jual. Bapak Ibu nanya, habis itu turun, nggak jadi profit. Ya. Pasar bergeraknya sangat volatil, jadi profit silakan ambil. Gitu. Jadi setiap trading ya, saya akan siapkan ya kurang lebih 400-an saham yang untuk undangan pesta. Supaya kita juga nggak buru-buru. Kalau memang saham nggak ada yang bagus untuk naik, jangan dipaksakan untuk beli. Kalau marketnya sedang nggak bagus, jangan paksakan beli. Tunggu aja. Setiap hari itu akan selalu ada saham yang akan naik. Kita tunggu momen itu.
Gitu. Jadi sama Pak Lindon ini sudah disiapkan nih, 400-an saham. Saya disuruh input. Terima kasih Pak Lindon. Terima kasih Pak Oli. Ada pertanyaan lagi? Ya, satu lagi nih Pak. Kalau saya udah teriak cuan, tuh hati-hati. Di saham cuan itu udah tinggi. Nanti kalau ikut-ikan bisa turun. Enggak loh, kemarin nggak tinggi. Udah kan Tinggi Pak pesta itu. kok. Iya, tapi kan sudah mi, apa birunya tuh udah ke berapa gitu. Untuk besok iya. Iya, besok itu udah serem. Izin bertanya, Pak Oli, Pak Lindon. Yes. Yes, bos. Pak, tadi kan Bapak bilang kita nggak usah ikut-ikutan. Terus Bapak bilang kalau setiap hari pasti ada aja saham yang akan naik dan di situ yang akan kita tunggu. Yang saya mau tanya, Pak, eh, terkadang kita susah untuk eh, screening saham mana yang tahu-tahu dia itu akan naik. Kalau saya lihat Bapak kan mungkin bisa melihat dari beberapa monitor yang beberapa cukup banyak ya. Dan terkadang ada yang pas dia memang baru mau akan naik dan ada yang sudah beberapa dia sudah naik di tengah-tengah gitu loh Pak. Nah, kita Oke. gimana ya Pak untuk menemukan saham itu naiknya pas pertama kali dia akan naik gitu loh Pak. Untuk fast rate ya Pak ya. Terima Oke. kasih Pak Oli. Nah, jadi kalau supaya kita bisa tahu saham itu kapan baru mau naik dan kita supaya tahu, ya kita harus lihat grafiknya seperti ini, Pak. Contoh, ini mana ya? Nah, contoh kayak gini. Oke, yang mudah kayak gini. Jadi kita pajang, kita buat, jadi ini akan masuk di watchlist dulu, Pak. Masukkan di watchlist. Misal, besok Bapak punya watchlist saham apa? Contoh kayak gini. Saya buatkan di TradingView belum belum punya, Pak ya? Sudah Pak. TradingView saya belum punya Pak. Oke. Cuman Stockbit punya? Stockbit ada Pak. Oke, Stockbit. Saya contohkan di Stockbit aja. Hero, yo. Di bawah. Oke, pertama Bapak setting dulu ya. Setting dulu ini Stockbit. Jadiin misalkan 4, 6 lah, 6. Oh, nggak cukup 6 di sini. Oh, ini kebesaran. 4 lah cukup. 4 boleh sesuaikan apa di monitornya masing-masing ya. Ya kadang saya sudah bisa nyeting 4 atau 6 Pak. Oke, 6 boleh. Oke, ini bentar saya kasih contoh.
Oke, misalkan misal 6 deh. Ini 9 bisa. Saya contohkan misalkan 6. Oke, misal seperti ini. Nah, sahamnya misal apa ya? GMFI, GIAA, terus Niro, MTR, MNCN, RSN. Nah ini. Kok D? Oh, sorry. Menit harusnya. Nah, oke. Jadi seperti ini, Pak. Nah, silakan ini kalau kita lihat antara ini ada beberapa saham ini. Ada GIAA, ada NIRO, SRSN, MNCN, BMTR, GMFI. Nah, Bapak harus pajang seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui super trend yang mau pindah ke bawah. Di saat super trendnya pindah ke bawah, ini kita beli. Tapi kalau Niro ini nggak perlu ditunggu karena super trendnya sudah di bawah, Pak. Jadi supaya kita tahu saham ini baru mau naik, ya di saat super trendnya pindah ke bawah. Ini. Jadi kita tinggal nungguin saat super trend pindah ke bawah. Ya saat itulah kita beli. Gini, Pak. Tapi kalau Bapak nggak melihat ini, nggak memajang ini, ya nggak tahu ini baru mau naik atau sudah naik beberapa tick kayak gitu. Gitu makanya eh, saya majang beberapa saham ya karena saya nungguin saham itu kapan naiknya. Maka karena ini bergerak otomatis di saat super trendnya ini mau turun, ya di saat itulah saham ini akan naik. Gitu. Iya. Atau mungkin Betul. gini, lalu sahamnya ini dari mana? Gitu kan. Iya, Pak. Saham yang dipajang ini dari mana? Saham yang dipajang pertama bisa Bapak ambil dari fast trade signal ini. Ini adalah FTPSSD, ini adalah saham-saham yang super trendnya mau turun di time frame menit kalau ini. Bisa dipajang di saham-sahamnya. Atau di saat jam bursa berjalan juga bisa. Itu satu. Yang kedua, Bapak bisa pajang saham-saham yang undangan pestanya sebentar lagi akan berlangsung. Contoh ini. Nah ini. Ini adalah saham-saham selain yang merah ini.
Ini adalah saham-saham yang super trendnya, sorry, ya, yang super trend daily-nya itu mau turun daily-nya. Artinya apa? Dari saham-saham ini kita tinggal lihat di time frame menitnya. Ini. Atau bisa juga saham yang dipajang, ya, saham yang dipajang di time frame menit itu Bapak ambil dari yang biru satu, di screening biru satu ini. Ini juga bisa. Gitu Mas. Jadi saham yang dipajang di time frame menit itu bisa dari mana saja. Kalau mau fokus saham di menitnya yang mau turun, ya ambil dari FT, PS, ST. Atau nungguin super trend daily yang mau turun, undangan pesta, ya ambil dari undangan pesta. Bisa juga dari frekuensi yang di Indo Premier, itu juga bisa. Jadi kalau sahamnya dari mana saja, itu bisa dari mana aja. Yang penting keputusan terakhirnya di saat ini. Ya. Di saat apa ini namanya? Time frame menitnya sepertinya mau turun. Kecuali contoh nih, GMFI. Ini contoh GMF. Di sini GMFI undangan pestanya 85. Ya, 85 ini undangan pestanya kan 85. Kalau kita lihat di time frame menitnya, super trendnya sudah di bawah. Kalau besok misalkan, kalau besok misal GMFI naik 85, berarti undangan pestanya kan dimulai. Tapi super trend menitnya itu sudah di bawah. Ini bagaimana? Ya beli nggak apa-apa. Karena yang kita ikutin adalah undangan pestanya. Tapi nanti di saat jualnya adalah kalau candlenya merah, jual. Gitu. Jadi kalau yang ikut undangan pesta, super trend 1 menitnya belum tentu ada di atas. Tapi kalau ada di atas, itu bagus banget nih, kayak GIA-an. GIA, kalau kita lihat undangan pestanya, itu di 993, 92,93 kalau dibulatkan. Sedangkan kalau kita lihat di time frame menitnya, super trendnya ada di atas. Artinya, GIA misalkan naik dari 91, ini kan 91. Ya kita beli. Setelah itu, baru akan berlangsung undangan pestanya. Jadi kita mau beli berdasarkan apa? Maksud saya jangan ikut-ikutan FOMO itu adalah saat ada yang teriak ada saham A naik, kita jangan langsung beli. Tapi lihat dulu grafiknya. Gitu. Karena kalau ada yang teriak saham ini naik, lalu kita langsung beli, yaitu sama aja sebenarnya masih telat. Orang lain sudah beli, Bapak baru mencari saham yang mau dibeli, baru lalu input harganya, lalu masukkan lotnya, lalu klik buy. Ada sekian detik yang tertinggal. Sedangkan sahamnya itu adalah bergeraknya cepat. Maka Bapak Ibu pastikan melihat grafiknya. Kalau memang nggak bisa melihat grafik time frame menit, jangan fast trade. Gitu. Bener Pak, itu udah telat. Maksud saya, eh watchlist ini tadi Bapak juga bilang bisa dari beberapa contoh ya, biru pertama, atau mungkin dari top gainer, atau mungkin dari yang lainnya. Cuman kalau misalkan dari RTI itu bisa nggak sih Pak? Kalau misalkan dari RTI kadang frekuensi itu juga nggak terlalu kelihatan banget ya Pak. Frekuensi di RTI itu nggak bisa Pak Bapak gunakan sebagai acuan karena itu Karena time dia frame-nya daily. daily ya benar Pak. Ya. Kalau frekuensi Bapak ambil dari Indo Premier yang left. Itu Iya, baru iya. cocok untuk fast trade.
Indo Iya, Premier. Pak. Karena yang left itu ya di saat itu. Benar, Pak. Makanya kadang kalau misalkan saya ikut lagi live trading tuh saya kadang suka dengar teriakan Pauli gitu, Pak. Atau kadang teriakan teman-teman yang lain. Cuman terkadang kita keseringannya telat masuk dan telat jual. Iya, Dan makanya tadi saya tanya tuh gimana cara kita untuk supaya kita sendiri bisa untuk bisa eh, seperti itu. Jadi tanpa teriakan pun kita udah tahu, oh, tahu-tahu dia tuh udah mau akan naik gitu. iya, Jadi dengan cara watchlist ini ya Pak. Cuman iya, yang saya masih bingung tadi kita mau masukin saham apa aja nih yang kita bikin watchlist gitu loh Pak. Itu doang sih Pak. Terima kasih Pak iya. Oli. Jadi Bapak harus punya saham. Besok nih saya punya saham andalan berapa. Itu masukkan watchlist ya. Memang belum tentu saham yang kita masuk watchlist besok naik kan belum tentu. Maka kita butuh di saat market buka. Nah, kita dapatnya dari mana nih? Saat market buka. Ya bisa dari frekuensi, itu yang paling menonjol ya, frekuensi. Bisa juga dari top gainer. Atau watchlist kita, itu kita tungguin naiknya. Nggak masalah. Ini. Contoh saham-saham ini, ya yang masuk undangan pesta ini. Ini, oh undangan pesta. Ini belinya, ini belinya. Ini nunggu di harga ini. Belinya. Sambil kita lihat di time frame menitnya. Jadi, oh ternyata saya nungguin saham misalkan BJTM ya, 632. Ternyata sampai sore nggak naik-naik BJTM. Ya udah nggak masalah. Jadi saham-saham ini ya kita tungguin naiknya. Maka saya membuat yang namanya alarm. Karena belum tentu saham yang paling atas, contoh, misal GIAA nih, 93. Karena belum tentu besok GIAA akan naik 93 kan gitu. Bisa jadi saham yang di bawah ini yang naik. Kan bisa. Ya kalau ini selisihnya kan gini. Jadi undangan pesta ini ada selisih ya, namanya. Eh, harga sekarang, contoh, Niro. Harga sekarang 140. Ini 2 tik. Ini 1 tik. Ini karena ada koma. Jadi di sini kehitungnya dibulatkan 1 tik. Artinya apa? Naik ke 14 dari 140 ke 142. Ini kan cuma 2 poin. Gitu. Secara logika ya ini akan naik duluan. Tapi belum tentu. Bisa jadi saham yang di bawah ini yang selisihnya 6 tik gitu. Ya dia bisa naik terlebih dahulu. Maka karena sahamnya ini ada banyak, saya buat yang namanya alarm. Supaya mudah untuk Untuk mengetahui saham mana yang duluan bergerak. Ini saya sudah buat daftarnya ini. Baru 171. Totalnya ada 400. Ini. Jadi ada berbagai eh, cara untuk mengetahui suatu saham itu naik. Kalau pakai alarm bisa. Atau nunggu grafiknya. Nunggu grafiknya seperti ini ya juga boleh. Gitu, Bos. Terima kasih Pak Oli. Oli, di Stockbit bisa kasih alarm, Pak. Kalau alarm, kalau suaranya sepertinya bisa nggak ya kalau alarmnya ya? Kalau muncul pop up-nya bisa, Pak. Kalau alarmnya saya belum coba. Bisa Pak, Bisa ya? bisa Pak. Di Gimana? mana, Pak? Setting alarmnya di mana, Pak?
Pas di itunya Pak, pas ditentuin harganya sama kayak trading view Bapak aja. Oke, bentar. Oke. Misal kayak gini nih, GIAA gini ya. Iya. GIAA. Conditionnya equal misalkan 93 undangan pesta. Nah, alarmnya gimana, Pak? Nyeting alarmnya. Iya. Iya. Itu ada tandanya tuh Pak. Tanda ini. Iya, alert. Oke. Maksudnya pilihan suaranya itu loh, Pak. Oh, pilihan suaranya nggak ada Pak. Oh, yang ada pop up kan? Iya, Oh iya, kalau pop up ada. Maksudnya suaranya yang itu. titik-titik itu ya. Iya. Oh, Kalau pop upnya titik-titik ada, kan. ya. Benar. Iya, Pak. Pak Oli mau tanya, Yes. punya saya kok stok bitnya kok time frame-nya 5 menit ya Pak, nggak bisa disetting 1 menit gitu. Bapak di HP apa di laptop? Di laptop Pak. Oh, itu belum baca Mantra mantra yang itu. belum. Iya. Mantra. Iya, mantranya belum itu, Bos. Mau baca mantranya? Potong ayam dulu Pak kalau mau. Ya Pak, Oke. nggak apa-apa. Silakan Kasih klik time frame-nya ini, Pak. Oke, sudah? Sudah, Baca mantranya, Pak Lindon? Bim salah, Bim. Atau Nah, itu bismillah boleh. mantranya, Bos. Cuan-cuan boleh. Baca dulu mantranya. Bim salah, Bim. Pak Oli ganteng gitu. Boleh. Oke. Lalu ketik angka 1. Nggak ada Pak. Maksimal itu cuma 5. Oh, Ketik ketik dulu. angka 1. Ada keyboard. Ketik Laptopnya angka ada 1. keyboard. Oh ya, Ya, ketik angka 1. ya, Muncul cing interval. ya, sudah. Lalu enter. Enter. Ya. Wah gitu loh. Mas Bisa? Jaki. Oh ya, sampun. Sudah Pak. Oh gitu loh. Mantranya mantap berarti itu. Ya, thank you Pak. Mantranya. Ada lagi? Satu lagi deh Pak Oli. Ya, Bos. Membahas tadi Pak yang ASMI kayaknya bukan tadi aja ada beberapa yang beli ASMI juga deh Pak. Karena kemarin ngeliat indikasinya kan kirain bakalan di arah. Kalau Pak Oli sendiri besok kira-kira seandainya turun tuh dekat di berapa Pak? Itu, ya bukan di berapa, Pak. Turun berapa ya jual. Langsung ya? Iya. Kalau jam 9 dia turun ya jual, Bos. Iya ya Pak. Oke itu. Sama saya juga punya ASMI kok. Karena Iya Pak. kemarin tuh habis ya. Benar. Terus di jam berapa itu muncul lagi? 5 menit terakhir kalau nggak salah. Iya Pak. Mau dijual ya terlanjur. Ya, Berarti besok yang dipedelengi yang 100 sticknya ya, Pak ya duluan ya. iya. Iya, Jadi besok tinggal gini nih. 100 stick ya. ASMI. Jadi besok tinggal di gini. ASMI. MTS banyak tuh yang punya ASMI, tenang aja. Iya Pak.
Dari kemarin udah saya bilang, kau harus cepat karena apa? Nggak habis. Nggak ada yang mau borok sih. Atau besok super trennya ini pindah ke atas candle harus jual. Ini di time frame menitnya ini. Ya kan? Pokok turun dari 69, turun dari 69, harganya turun dari 69 harus lepas. Iya, Pak. Tapi indikatornya kan lebih cepat kan 100 tick yang merahnya, Pak. Iya. Ya, jadi sebaiknya dipental lagi 100 ticknya itu. Atau terakhir itu 68 ya. Terakhir super apa parabolik SAR ini. Iya, dia kan kalau nggak salah dia ditarik naik gak sih Pak kemarin itu? Dari 68 langsung langsung 70 Iya, ya. ditarik naik Iya, betul kemarin. 70 Berarti kan. ada indikasi dia bakalan turun kalau kayak begitu ya. Iya. Ini kan di sini nih. Makanya kalau terakhir di 68 ya, pokok turun dari 68 harus lepas. Bisa jadi masih gini loh. Bisa itu naik lalu turunnya cepat. Nah, ini diwaspadai. Sama kayak sama kayak apa? Eh apa kemarin? PUBG ya. PUBG gitu. Naik turunnya cepat. Atau atau Suli. Nah, Suli kemarin. Suli. Suli ya. Yang gak jadi lengket kemarin. Naik, turun, lalu naik lagi. Jadi intinya yang penting tidak turun dari 68, ya masih oke. Tapi kalau turun dari 68, selesaikan. Oke, Pak Oli. Terima kasih. Silakan kalau ada lagi yang lain. Saya lagi Pak Oli deh. Kadang-kadang Yes. tanya. Pak, itu untuk yang kitab Master Cuan Saham, ada update baru nggak sih Pak? Misalkan waktu itu saya ikut yang edukasinya Pak Wilson sama Pak Yanuar. Pak Yanuar waktu itu menerangkan yang Excel tuh gimana cara kita untuk yang stop loss atau beli di rentang rank berapa gitu, berapa lot. Itu kira-kira akan ada update barunya nggak sih Pak? Yang dikirim ke kami Pak. Maksudnya gimana? Update update dari kitab Master Cuan Samsung itu akan ada update baru nggak? Misalkan dari yang edukasinya Pak Januar pernah mengedukasi tuh Pak waktu barengan dengan Pak Wilson yang Excel tuh Pak, yang Excelnya itu untuk apa ya waktu itu ya kayak trading plan ya. Itu kira-kira Bapak kan karena suka kirim ya di Instagram tuh. Nah sekarang kan belum ada yang baru tuh Pak. Kira-kira apa akan ada dikirim yang baru Pak? Oh, oke gini. Jadi eh yang di kitab Master Cuan Saham ini adalah materi dari saya. Nah, kalau ada teman-teman yang mau sharing, ya boleh silakan aja. Misal Pak Yanuar mau sharing, ya kalau memang Pak Yanuar mau ngirim, ya nanti saya kirim di sini. Gitu. Oh iya maksud saya nunggu informasi dari Pak Holi kira-kira ada apakah ada yang baru atau enggak gitu. Dari saya, maksudnya gimana? Ya maksudnya Pak Yanuar mungkin info yang akan muncul di kitab Master Cuan Saham itu Pak untuk Belum. kita Nah, pelajarin lagi. eh, saya belum tahu, belum dapat dari Pak Yanuar. Kalau dari Pak Yanuar ngasih, ya nanti saya kirim di sini, Pak. Oh iya. Gitu. Atau Pak Hodi terkadang sepertinya waktu itu Pak Pak Wilson lupa merekam deh Rupa, oh ininya, apa? Yang ngerekam ini edukasinya. WX Master, saat edukasi WX Master ya.
Iya Pak, waktu itu berbarengan dengan Rex Master Robot juga. Oh, oh ya jadi gini, di saat kalau saya itu kan selalu saya rekam. Kalau Pak Wilson atau siapapun mungkin lupa untuk ngerekam karena memang nggak terbiasa setiap hari gitu kan. Nanti kalau ada selain saya ngasih Zoom gitu, ingetin aja suruh ngerekam. Kalau direkam, filenya dikirim ke saya, nanti saya upload di YouTube gitu. Karena karena saya nggak bisa ngerekam dari sini, ya. Karena saya nggak bisa ngerekam, karena hostnya misalnya Pak Wilson ya, yang bisa ngerekam Pak Wilson gitu. Kalau kemarin nggak direkam, ya bisa jadi lupa. Nanti bisa minta lagi. Kalau untuk WX Master itu kan ada rutin ya setiap minggu kan ada. Tapi kalau yang lain seperti ya, mungkin ada Pak Yanuar atau siapapun yang mau sharing, nah kalau minta jadwal ke saya, ya nanti saya kasih. Kalau enggak, ya berarti spontanitas ya, gitu. Iya ya Pak. Oke Pak. Nanti Terima bisa kasih Pak. bisa konfirmasi lagi ke Pak Yanuar ya. Kalau kemarin memang ada materinya bisa diminta. Nanti kalau dikirim saya akan share di kita Master Cuan Saham ini, Bos. Ya, terima kasih Pak Wali. Ada lagi? Belum. Silakan kalau ada lagi atau sudah cukup. Kalau cukup saya nggak mau input ini. Mau input undangan pesta. Cukup ya? Cukup aja. Oke, terima kasih semuanya. Makasih Pauli. Terima Terima kasih Pak kasih, Wali. Pak Wali. Semoga Makasih Pak bermanfaat, Wali. bisa diterapkan di saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Malam. Oli. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Lindon. Terima kasih sama-sama.